Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayanti dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Borneo Tarakan. Saya berlokasi magang di SMP Negeri 1 Tarakan. Pada tahun 2025, FKIP Universitas Borneo Tarakan menyelenggarakan program magang berdampak mandiri, sebuah program yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa terjun langsung ke sekolah dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman mengajar secara langsung dan mempersiapkan diri menjadi guru profesional, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga pengajar. Bagi mahasiswa, program ini menjadi wadah untuk mendapatkan pengalaman mengajar langsung dan mempersiapkan diri menjadi guru profesional. Bagi sekolah, kehadiran mahasiswa magang membantu meringankan beban mengajar guru dan memberikan suasana baru yang menyenangkan serta memotivasi siswa dalam pembelajaran. SMP Negeri 1 Tarakan merupakan salah satu institusi pendidikan menengah pertama tertua di Kota Tarakan yang telah berdiri sejak 1 Agustus 1945. Dengan pengalaman 80 tahun dalam dunia pendidikan, SMP Negeri 1 Tarakan telah membuktikan diri sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi A. Saat ini, SMP Negeri 1 Tarakan dipimpin oleh Bapak Muhammad Rahmat sebagai kepala sekolah dan menerapkan kurikulum merdeka dalam proses pembelajarannya. Sekolah ini juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap, yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik. Sistem pembelajaran di sekolah ini juga berbeda dengan sekolah pada umumnya. Ruang kelas di SMP Negeri 1 Tarakan dibagi berdasarkan mata pelajaran. Hal ini mewajibkan siswa untuk berpindah kelas sesuai jadwal yang bertujuan meningkatkan keaktifan dan kemampuan adaptasi siswa. Berkesempatan magang di sekolah dengan reputasi baik seperti ini tentu menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Sebelum memulai kegiatan mengajar, saya diberi kesempatan untuk melakukan berbagai persiapan, mulai dari melakukan observasi lingkungan sekolah dan sistem moving class, konsultasi dengan guru pamong mengenai penerapan kurikulum merdeka, menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, dan media pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Semua persiapan ini dilakukan agar seluruh rangkaian proses belajar mengajar nantinya dapat berjalan dengan baik. Setelah semua persiapan matang, tibalah saatnya saya terjun langsung ke dalam kelas. Selama kurang lebih 5 bulan, saya mengampuh mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 81 hingga 85. Pembelajaran dilakukan di ruang kelas Bahasa Indonesia 2 yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti proyektor. Berbagai materi yang telah diajarkan sesuai dengan kurikulum merdeka, antara lain teks laporan hasil observasi, di mana siswa belajar mengidentifikasi unsur dan ciri kebahasaan teks laporan observasi, kemudian melakukan observasi langsung terhadap objek di sekitar sekolah dan menyusunnya menjadi laporan tertulis yang sistematis. Kemudian materi slogan, iklan, dan poster. Siswa berkreativitas merancang media promosi dengan pendekatan yang beragam. Untuk poster dan slogan, siswa menggambar secara manual dengan tema-tema seperti literasi, lingkungan, dan kesehatan. Sedangkan untuk iklan, siswa membuat iklan produk kreatif menggunakan bungkus kemasan produk asli yang dibawa dari rumah. Siswa belajar menganalisis unsur-unsur persuasif, memilih diksi yang tepat, menyusun kalimat persuasif yang menarik, serta merancang tata letak visual yang efektif.
Karya-karya terbaik kemudian dipresentasikan dan dipajang di mading sekolah. Terakhir, materi menulis artikel ilmiah populer. Siswa dilatih menulis artikel ilmiah populer dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap informatif. Mereka memilih topik sesuai minat, melakukan riset sederhana, dan menyusunnya dalam format artikel yang menarik untuk dibaca khalayak umum. Dalam proses pembelajaran, saya juga menerapkan berbagai metode yang variatif untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, seperti diskusi kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan kemampuan berpikir kritis siswa, kemudian presentasi siswa untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum dan kepercayaan diri, lalu project based learning seperti pembuatan poster dan iklan, permainan edukasi interaktif yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan partisipasi aktif, lalu media berbasis teknologi seperti PowerPoint, video edukatif, dan Canva dengan dukungan proyektor untuk visualisasi materi yang lebih menarik. Tidak lupa juga evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa dan efektivitas metode pembelajaran. Dengan menerapkan penilaian formatif melalui kuis dan tanya jawab di kelas, penilaian sumatif melalui tes tertulis, serta penilaian portofolio dari kumpulan hasil karya siswa sesuai dengan prinsip asesmen kurikulum merdeka yang menyeluruh dan bermakna. Selain itu, ada pun program-program yang telah dilakukan selama periode magang di SMP Negeri 1 Tarakan, seperti kegiatan literasi. Literasi dilakukan oleh siswa selama 15 menit sebelum pembelajaran bahasa Indonesia dimulai dengan membawa buku novel, cerpen, atau bahan bacaan lain dari rumah. Program ini sangat efektif untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi siswa. Sebagai mahasiswa magang, kami juga diberi kepercayaan menjalankan tugas-tugas tambahan yang mendukung operasional sekolah, seperti piket rutin. Setiap hari Senin hingga Sabtu diberikan tanggung jawab bertugas piket di ruang sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Tarakan. Tugas ini mengajarkan kami sebagai mahasiswa magang tentang manajemen, administrasi, pelayanan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari warga sekolah. Saya juga memahami betapa pentingnya pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Mahasiswa magang juga dipercaya menjadi pengawas ujian pada pelaksanaan sumatif akhir. Pengalaman ini melatih kedisiplinan, ketelitian, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Tugas-tugas ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem pendidikan di luar ruang kelas. Selain itu, selama periode magang, saya juga berkesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan besar sekolah yang sangat berkesan, seperti Hari Ulang Tahun SMP Negeri 1 Tarakan. Perayaan Hari Ulang Tahun sekolah yang ke-80 menjadi momen yang sangat istimewa. Ada juga perayaan Festival Irau Tengkayu. Kami sebagai mahasiswa magang terlibat dalam kegiatan yang sangat menarik, yaitu menghias kapal irau dan mengikuti pawai irau Tengkayu bersama warga sekolah yang menjadi ajang mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya lokal suku Tidung. Program selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan. Saya turut membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk siswa kelas 7, 8, 9 dengan memanfaatkan fasilitas ruang UKS yang tersedia. Kami juga ikut serta dalam proses pelaksanaan simulasi evakuasi gempa. Kegiatan ini meningkatkan kesiapsiagaan seluruh warga sekolah dalam menghadapi bencana, mengingat lokasi sekolah yang strategis di pusat kota. Kegiatan-kegiatan yang telah kami ikuti memperkaya pengalaman dan memahami dinamika kehidupan sekolah secara mendalam. Selain itu, peringatan pada Hari Guru Nasional juga menjadi bagian momen yang sangat berkesan dan penuh makna, di mana kami mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tarakan, seperti lomba masak bersama guru. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mempererat hubungan antara mahasiswa magang dengan guru-guru di sekolah. Ada juga jalan santai Hari Guru, mengikuti jalan santai bersama seluruh warga sekolah dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan kebersamaan dengan melewati area sekitar sekolah yang berlokasi di Juwata, Kota Tarakan.
Lalu menjadi petugas upacara pada Hari Guru Nasional. Kami sebagai mahasiswa magang diberi kepercayaan menjadi petugas upacara pada Hari Guru Nasional. Pengalaman ini mengajarkan kami tentang tanggung jawab dan pentingnya menghargai jasa para pahlawan tanpa tanda jasa. Keterlibatan mahasiswa magang tidak hanya di kegiatan akademik, tetapi juga kegiatan kepanitiaan, seperti menjadi pengawas lomba pentas pai tingkat SMP yang diselenggarakan di SMP 1 Negeri Tarakan. Kemudian pelatihan deep learning. Sebagai mahasiswa magang juga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan deep learning yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi di era digital. Pelatihan ini membuka wawasan tentang penerapan teknologi dalam pembelajaran, sejalan dengan fasilitas modern yang dimiliki SMP Negeri 1 Tarakan seperti laboratorium komputer dan proyektor di setiap kelas. Berbagai kegiatan ini memperluas wawasan dan mengasah keterampilan mahasiswa magang di luar bidang pengajaran. Tentu saja tidak semua proses berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi selama periode magang berjalan, yaitu seperti tantangan adaptasi dengan sistem moving class. Sistem moving class yang diterapkan di SMP Negeri 1 Tarakan memerlukan adaptasi dalam manajemen kelas dan waktu perpindahan siswa. Solusinya, saya belajar mengoptimalkan waktu pembelajaran dan menciptakan transisi yang efisien. Kemudian tantangan perbedaan kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Solusinya saya menerapkan pembelajaran diferensiasi sesuai prinsip kurikulum merdeka dengan memberikan tugas berjenjang sesuai kemampuan siswa. Lalu tantangan keragaman karakter siswa. Menghadapi berbagai karakter siswa mulai dari yang aktif hingga pasif, dari yang mudah fokus hingga yang mudah teralihkan perhatiannya. Solusinya saya menerapkan pendekatan personal dengan memahami latar belakang dan minat setiap siswa, serta menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik untuk menjaga manajemen waktu seluruh kelas. Tantangan yang terakhir yaitu tentang manajemen waktu, yang dimana menyeimbangkan antara tugas mengajar, menyiapkan materi, mengoreksi tugas, dan administrasi. Solusinya saya membuat jadwal prioritas dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi seperti menggunakan aplikasi untuk penilaian dan dokumentasi pembelajaran. Setiap tantangan mengajarkan saya untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan bertumbuh lewat magang mandiri FKIP 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tarakan. Ini diminta oleh mahasiswa magang untuk menyampaikan pendapat tentang kehadiran mereka di sekolah kami. Secara singkat saya sampaikan sangat bermanfaat karena mereka memang mungkin karena anak-anaknya memang tergolong anak gesit, jadi kami juga terbantu, terutama yang teman-teman guru yang mohon maaf yang sedikit gaptek gitu ya, jadi gesit mereka bisa membantu. Saya kira kegiatan magang ini bagus, bisa dilanjutkan, tapi dengan catatan ya ibu-ibu bapak dosen, kirimkan ke SMP 1 anak-anak yang seperti mereka ini, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati, guru Pamong, mahasiswa magang yang dikirim oleh Universitas Borneo. Kedatangan mereka atau kehadiran mereka sangat membantu kami guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Tarakan. Kedatangan mereka juga selain membantu, kami juga bisa belajar sama mereka karena ilmu mereka kan lebih update, bisa saling sama-sama belajar, bisa saling diskusi, saling mengambil manfaat. Nah, seperti itulah kira-kiranya. Mungkin ilmu mereka lebih baru, tapi pengalaman kami juga lebih dari mereka. Jadi kita bisa saling transfer ilmu. Seperti itulah kerjasama yang kita lakukan selama mereka ada di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk adik-adik mahasiswa Borneo yang magang di sini. Kami sangat terbantu sekali. Ada yang bantu di piket, bantu mengajar, bantu mengarahkan anak-anak di lapangan, terlibat dalam kegiatan-kegiatan di luar kelas, di lapangan, luar biasa. Kami sangat terbantu. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang magang. Dengan adanya mahasiswa magang, kita sangat terbantu sekali. Karena apa? Kalau sudah kumpul itu bisa saling sharing. Kan sharing tidak harus dengan sama-sama seumuran, kan dengan mahasiswa kan juga bisa sharing apa, ada ilmu pembaruan apa. Dari mahasiswa kan bisa mengaplikasikan ilmu yang dapat dari kampus, diaplikasikan ke sekolah.